Alkitabiah ya, bukan secara umum, tapi dalam pandangan Alkitabiah. Apa itu kutuk menurut saudara ya? Oke, saya mau ke Ibu siapa nih? Oke, saya mau ke Ibu Gloria dulu deh. Setelah itu saya ke Ibu Amelia. Saya mau tanya beberapa orang tentang apa sih Alkitab katakan tentang kutuk. Menurut Alkitab kutuk itu apa gitu ya? Sampaikan. Terima kasih Bu Sarlin. Kutuk itu adalah daripada nenek moyang. Kalau saya begini dan kita diberkati, nature kita harus kita tepati. Kalau enggak, itu adalah kutuk. Setahu saya itu kalau salah diperbaiki. Oke, terima kasih Ibu. Yes, paling tidak sudah paham dan mengerti bahwa ada kutuk yang diistilahkan kutuk keturunan. Good, thank you Ibu. Oke, saya ke Ibu Amelia. Ya, Ibu Pendeta Amelia. Nah, coba Ibu Pendeta Amelia, kutuk menurut Alkitab. Ya, karena kita itu tanpa kita sadar, kadang-kadang kita ngomong tapi kita nggak ngerti mulut kita ini sedang dibawa kemana. Ya, oke. Kita dengar karena ini penting. Ya. Salam. Shalom. Silakan Ibu Amelia dulu. Ya, oke. Terima kasih banyak, Teh Sarin. Yes. Menurut Alkitab, Ya. kalau taat mendatangkan berkat, tidak taat mendatangkan kutuk. Thank you, terima kasih. Singkat, jelas, padat. Saya akan menjelaskan banyak. Terima kasih. Yes. Terima kasih Pendeta Amelia. Oke, satu lagi ibu-ibu bisa lambaikan tangan yang ingin menyampaikan apa sih yang dimaksud tentang kutuk menurut pandangan Alkitab yang saudara tahu. Ya, kita mau belajar. Jadi memang yang saudara tahu aja apa gitu ya. Oke, bisa lambaikan tangan yang mau menjawab kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kutuk. Bisa pandangan saudara menurut saudara tentang arti kutuk dalam Alkitab ya. Yang saudara tahu aja, yang saudara tahu. Bisa lambaikan tangan yang mau jawab. Silakan. Oke, ada Ibu Werce dari Temohon. Shalom Ibu, apa kabar? Di-unmute dulu Ibu sayang. Dibuka dulu suaranya. Ya, oke. Kabar baik, puji Tuhan untuk malam ini. Puji Tuhan. Kutuk menurut pandangan Alkitab adalah sebuah penghukuman yang mendatangkan sesuatu yang tidak mengenakan, mendatangkan karena penderitaan akibat kutuk itu. Penghukuman yang mendatangkan penderitaan, hal-hal yang banyak yang mengakibatkan manusia itu menderita. Terima kasih. Oke, thank you. Jelas, padat, singkat. Terima kasih Ibu BC. Satu lagi ibu-ibu yang mau sampaikan apa sih arti kutuk menurut saudara dalam pandangan Alkitab yang saudara tahu begitu ya. Silakan lambaikan tangan di depan layar yang ingin menjawab. Kita juga mungkin khotbah, kita sempat sampaikan tentang pelajaran ini. Nah, menurut saudara apa sih arti kutuk dalam Alkitab? Mari, yang tahu, memang kita lagi belajar ya, jadi sama-sama belajar. Silakan. Oh, oke, Ibu Norce dari Banjarmasin. Nah, setelah itu Ibu Elis Kediri. Oke, silakan Ibu Norce. Shalom. Shalom Ibu, silakan. Ya. Terima kasih. Sampel aja sebetulnya. Kalau kita membicara berkat, tentu kutuk. Jadi kutuk itu lawan dari berkat. Ketika seseorang itu menyampaikan berkat, cuma mau kutuk. Ya, kan cuma ada dua, berkat dan kutuk. Kita tahu kalau berkat itu mengenakan, tetapi yang jelas kutuk itu tadi sudah banyak penderitaan dari kutuk-kutuk keturunan, mendatangkan sakit penyakit, itu semua kutuk. Jadi intinya lawan dari berkat adalah kutuk. Satu lagi kita ke Ibu Elis di Kediri. Shalom Ibu Elis. Di-unmute dulu Bu, dibuka suaranya. Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Ya. Nah, apa menurut Ibu Elis itu yang dikatakan kutuk melalui menurut Alkitabiah ya? Yang pandangan Ibu Elis itu bagaimana? Silakan. Ya, menurut Alkitab, kutuk berkat memang dua kata yang saling berlawanan. Bahwa kutuk menggambarkan satu penderitaan, satu sakit penyakit, satu kesengsaraan, kemelaratan yang mengerikan.
atau bahkan mungkin kutuk itu mengakibatkan kematian, sedangkan berkat tentu saja mendatangkan suatu sukacita dan damai sejahtera. Demikian. Oke, thank you Ibu Elis. Wow, ini semua ditanya Allah luar biasa. Kita berikan aplaus buat mereka semua. Amin, amin, amin ya. Dan saya percaya semua ditanya Allah juga sama, punya pemikiran hampir sama dengan semua, bahwa apa yang disampaikan tadi itu semuanya memang pelajaran-pelajaran yang kita lihat di Alkitab, semuanya ini jawaban yang benar ya. Nah, kadang-kadang kita kalau bicara berkat, semua orang tahu dan kita semua bisa implementasikan dalam hidup kita masing-masing juga, karena memang kita mau diberkati ya. Siapa yang mau diberkati? Semua angkat tangan pasti. Tidak ada yang tunduk. Semua pasti mau diberkati. Tetapi memang betul kita harus mengerti juga bahwa kenapa, apa arti kutuk, karena kadang-kadang tanpa kita sadar ada ucapan-ucapan yang keluar yang menjadikan itu kutuk tanpa kita sadar. Dan betul ada kutuk di dalam kutuk keturunan, kutuk langsung, secara langsung dan segala macam. Itu betul banyak sekali yang kita katakan. Nah, hari ini saya akan bicara singkat tentang apa artinya mengubah kutuk menjadi berkat. Itu tujuan poin saya. Betul ada kutuk, tapi bisa nggak anak Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat? Itu pertanyaannya. Atau sampai hari ini masih anak Tuhan yang merasa, aduh gimana? Nah ini, saya mau sampaikan ini. Ada nggak saudara yang bilang begini, ya gimana ibu, ini kan penyakit keturunan, nggak bisa sembuh. Kita sering dengar begitu, bahkan kita sering juga ucapkan. Apakah betul? Sebagai anak Tuhan, orang yang percaya, karena ini minggu-minggu kita lagi merenungkan ya tentang karya Yesus di kayu salib ya. Ini minggu-minggu mau menyambut Paskah. Jadi saya sangat tergerak untuk mengubah satu kalimat ini ya, mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih mengamenkan bahwa diri kita ini tinggal di dalam kutuk keturunan yang salah satunya tadi? Ini kan penyakit keturunan. Apakah saudara nggak bisa lepas dari itu? Nah, mari kita akan belajar ya, mengubah kutuk menjadi berkat. Kalau dari kalimat ini aja mengubah kutuk menjadi berkat, berarti tidak ada yang mustahil. Setiap anak Tuhan punya kuasa untuk mengubah kutuk menjadi berkat. Tapi how come? Bagaimana caranya bisa? Nah, mari kita belajar slide-slide yang akan saya sudah siapkan buat saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana perjalanan seorang Kristiani yang sebenarnya harus memahami dan mengerti bahwa di dalam dia ada kuasa Allah yang bekerja. Kan dalam pelajaran firman Tuhan ini, mengubah kutuk menjadi berkat. Ini prinsip Alkitab yang kita akan belajar bersama-sama. Nah, kita lihat ada satu firman Tuhan yang luar biasa dalam kitab Nehemia pasal 13 ya. Dan di bagian B ini kata-kata yang luar biasa, tetapi sebelum kita sampai di titik penyataan firman Allah melalui Nehemia di dalam 13 ini ya, ayat 2b, kita akan baca dari pasal 13 ayat pertama ya. Kita baca sebentar. Kitab Nehemia, dalam kitab Nehemia pasal 13 kita baca dari ayat pertama ya. Nah, perikopnya aja sudah terlihat sekali di sini, kesetiaan Nehemia kepada hukum. Nah, kita baca ayat pertama ya. Pada masa itu, bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Lalu ini ayat yang kedua. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Nah, kita baca dulu kronologisnya. Ada kalimat yang akhirnya dikatakan begini, tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ini ada bukan cuma satu oknum, dua oknum, tetapi ini ada sekumpulan orang karena dikatakan kami. Nah, siapa kami ini? Rupanya kami ini adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikatakan bangsa Israel. Dan kalau itu pilihan Tuhan, maka itu adalah hati Tuhan. Nah, waktu ada orang yang mengutuk bangsa pilihannya, waktu ada orang yang tidak memberkati bangsa pilihannya, karena di sini dikatakan dari kronologis ini, rupanya ada orang-orang mengupah Bileam ya untuk melawan bangsa pilihan Tuhan.
Dan bahkan mereka tidak memberikan makan kepada bangsa pilihan Tuhan, yaitu roti dan air. Ya, saat bangsa pilihan Tuhan datang, mereka nggak menyongsong dengan memberikan makan dan minum. Rupanya kita lihat dulu oknum, yaitu orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu Alkitab katakan ya bahwa mereka itu diberkati karena mereka pilihan Tuhan. Jadi kalau ada bangsa yang mengutuk pilihan Tuhan, maka bangsa itu yang mengalami kutukan Tuhan. Nah, ini dari kronologis pertama kita mengerti. Nah, saya kembali. Bangsa Israel siapa? Apakah ini bicara hanya masa lalu saja saat itu? No, bangsa Israel adalah kita, Israel yang ditebus oleh darah anak domba Allah. Kita adalah bangsa kepunyaannya. Makanya di dalam 1 Petrus 2, kita buka sebentar lagi ayat ini. Kita buka sebentar ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kita melihat ayat ini ya. Ini luar biasa. Ya, ini kita Israel akhir zaman, Israel yang sudah Tuhan tebus dengan darahnya. Jadi kata kalimat ini bukan cuma kepada bangsa Israel yang zaman dulu dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tapi kita sampai detik ini pun adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel pilihan Tuhan. Nah, kita baca sebentar di dalam Alkitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 10 ya. Saya mau minta satu ibu untuk bacakan ayat ini untuk kita mengerti apa yang Tuhan katakan dalam firman Allah ini ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat ke-10. Oke, saya minta kalau bisa Ibu Mary Kombong dari Kediri. Shalom Ibu. Silakan dibaca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Haleluya. imamat rohani, Yes. bangsa yang kudus, Yes. umat kepunyaan Allah sendiri. Yes. yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Yes. yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Ayat 10. Ya. Dahulu bukan umat Allah, tetapi tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. haleluya. So sangat jelas. Sama bangsa pilihan Tuhan, kita. Ya, saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Keturunan kita yang percaya kepada Dia. Kita semua adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita sudah mengklaim sendiri, sudah menyatakan sendiri bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan, kepunyaan Tuhan yang dikuduskan. Saudara dan saya adalah bangsa pilihan Tuhan. Makanya dilihat di sini ya. Waktu umat Israel mengalami ada kutukan dari orang-orang yang tidak menghormati umat Allah, lihat kalimat ini langsung muncul. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Makanya di awal saya katakan, apakah kita bisa mengubah kutuk menjadi berkat? Yes, bisa. Kenapa? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini penjelasannya ya. Introduction pertama, apa itu kutuk dan berkat? Tadi pertanyaan saya dan Ibu menjawab dengan sangat luas banget, semuanya benar ya. Nah, saya ulangi dari apa yang sudah kita sampaikan tadi di awal ya. Kutuk berbicara tentang apa? Hukum dan penderitaan. Kutuk yang menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemeralatan mungkin, sakit penyakit mungkin, yang mengerikan bahkan sampai pada kematian. Dengan cara-cara yang mengerikan juga, itu bicara kutuk. Nah, kalau bicara berkat, kita semua tahu, ini secara umum aja ya, dari pandangan Alkitab yang kita tahu. Nah, ini berkat, menggambarkan orang yang hidup dalam kebebasan. Contoh sederhana begini, kalau saudara dengar saudara dicaci maki, saudara bisa tersenyum, ini tandanya saudara diberkati. Ya, ini sederhana sekali. Tapi ini terbukti dalam hidup kita hari-hari. Kalau saudara mendengar ada orang benci kepada saudara, memfitnah, itu kata-kata yang mengerikan ya, fitnah. Tapi saudara bisa tersenyum, ini tandanya saudara diberkati. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami kebebasan. Tidak ada lagi bagian-bagian daging yang merasa terancam, yang tidak nyaman. Karena kembali lagi Galatia 2 ayat 20 katakan, kalau aku hidup bukan lagi aku,
tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Berarti seluruh hidup kita ini digerakkan dan diarahkan itu oleh karena Roh Kudus. Daging kita sudah nggak ada lagi kedagingannya, merasa tersinggung, merasa marah, merasa panas hati, merasa orang lain lebih dari kita, ada roh iri hati dan roh yang seperti ini apa mengkhawatirkan. Itu tidak ada lagi. Kita sudah mendapat berkat, hidup dalam kebebasan, tidak ada lagi negatif thinking, tapi yang ada positif. Itu luar biasa. Dan lihat ini, mereka hidup itu yang bebas, menikmati sukacita, ada damai sejahtera dan kelimpahan yang daripada Tuhan itu nyata buat dia. Makanya orang yang mengalami berkat, ini bukan bicara berkat masalah hitung kalkulator ya saudara. Orang yang penuh dengan sukacita Allah itu mengalami kebebasan. Ada uang gak ada uang, tidak mengubah hidupnya untuk selalu memberikan damai bagi orang lain, memberikan sukacita bagi orang lain. Nah ini yang dikatakan berkat. Jadi ingat ya, berkat itu bukan bicara kalkulator 100 tambah 100 ribu. No. Ini bicara lebih dari uang saudara. Kenapa? Karena sukacita nggak bisa dibeli dengan uang. Karena kesehatan pun nggak bisa dibeli dengan uang. Dan kenyamanan tidur pun nggak bisa dibeli dengan uang. Walaupun uang saudara mungkin bisa beli spring bed yang orang bilang kalau tidur kita seperti di dalam air enak dan bisa tidur, belum tentu. Karena kenyamanan tidur itu hanya by Holy Spirit. Hati yang tenang itu yang punya hanya Tuhan, nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi saudara harus melihat nilai berkat di sini. Jadi kalau saudara bilang berkati kami Tuhan, kami nggak punya makan dan minum, bukankah Tuhan sudah bilang jangan kamu khawatir soal makan dan minum dan pakai? Karena burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, apalagi kita yang serupa dan segambar dengan Dia. Jadi come on, amin kan? Lalu apa yang kita bisa katakan? Apakah bisa mengubah kutuk menjadi? Yes, bisa. Tetapi kita harus mengerti, apakah kita sudah merasakan kebebasan berkat ini dari apa? Keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Itu dia. Ya, jadi sampai di poin ini saudara harus bisa paham dulu. Makanya wanita penolong di dalam roh. Saya bilang kita nggak cuma bisa tolong dengan jasmani, karena jasmani perempuan mungkin terbatas, nggak bisa mengangkat beras satu karung, ya, yang berat secara fisik dia mungkin nggak bisa, tapi dia bisa mengangkat setiap masalah yang setinggi gunung pun dengan lututnya, dengan doanya, dengan air matanya, dan berkata beranjaklah, maka gunung masalah itu beranjak. Itu dia penolong dalam roh. Jadi kita yang mengalami Tuhan itu kita harus kontrol ya. Dia mengawasi seisi rumahnya. Dalam Amsal pasal 31 ya, dijelaskan dalam ayat-ayat itu bahwa perempuan yang bijak mengawasi seisi rumahnya, artinya dia harus tahu apakah suaminya ini masih tinggal di dalam dosa keturunan dan turun temurun ya, punya jantung, anaknya punya jantung, sakit jantung maksudnya, dan segala macam yang kita tanpa sadar juga kita klaim ini penyakit keturunan. Gimana ya? Saya ingin katakan kalau saudara mengalami kelepasan dan kemenangan, saudara bisa mengatakan aku mengubah kutuk menjadi berkat. Dan nanti ada contoh-contoh yang saya akan kasih tahu buat saudara bahwa tokoh-tokoh Alkitab ini mereka sudah mengalami kutuk, tapi mereka mengalami kebebasan di dalam Tuhan, menerima keselamatan, dan mereka menerima pemulihan bahwa kutuk tadi diubah menjadi berkat. Amin. Kenapa? Karena mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini dia kuncinya. Tapi sebelum sampai di situ, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, overview sebentar, gambaran ya. Kita lihat ini gambarannya ya. Kita mau lihat gambaran ini. Ini luar biasa ya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata kutuk itu muncul sebanyak 140 kali dan tercatat dalam 123 ayat. Ya, kutuk diakibatkan oleh dosa. Nah ini lebih ke dalam lagi. Apa akibat dari penyebab itu tuh apa? Dosa, pelanggaran manusia terhadap perintah Tuhan. Makanya kita lihat, itu terjadi dalam ciptaan Tuhan. Kutukan terjadi pertama kepada ciptaan Tuhan, iblis, ular yang menyerupai ular. Terkutuklah engkau. Nah itu ya, Tuhan bilang. Makanya ular berjalan dengan perutnya. Kutukan pertama. Ya. Lalu kedua, kutukan kedua apa saudara? Setelah ular, apa kutukan kedua? Ini kenapa? Karena tadi saya lagi bicara ini, akibatnya karena
apa mereka melakukan dosa atau pelanggaran manusia terhadap perintah Tuhan. Jadi ular ya dikutuk oleh Tuhan, lalu kemudian apa? Tanah. Ya, tanah dikutuk. Jadi kalau manusia mesti garap dulu baru ada sesuatu. Baru kemudian manusia. Lalu betul ada dosa keturunan. Nah ini perlu salib Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi gambaran ini saudara harus bisa paham. Ya, sampai di sini yang mendetail ini kita harus mengerti. Lalu kita lihat pelajaran berikutnya. Nah, 3 contoh tokoh ini yang saya ingin sampaikan buat saudara. Ya, 3 contoh tokoh ini. Emang apakah mereka sedang mengalami kutuk atau mereka apa sehingga mereka mengalami penderitaan? Nah, apakah kutuk itu juga karena orang yang istilahnya ini kan 3 contoh. Saya mau bilang ya, Yusuf, Ayub, Yabes, mereka bukan orang yang berdosa yang melawan perintah Tuhan. Tapi seakan-akan kalau kita lihat cerita mereka, 3 tokoh ini, kita tahu betul penderitaan yang mereka alami. Lalu pertanyaan saya, apakah mereka juga dikutuk? Nah, kan begitu atau tidak? Nah, jangan salah paham untuk masalah hal ini ya, karena Bapa punya rencana yang membawa damai sejahtera buat kita, tapi kita harus mengerti juga apa maksud Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, kita lihat dulu Yusuf ya. Dalam Kejadian 37, saat pertama kali diceritakan bahwa Yusuf bermimpi. Nah, mulai dari situ ya. Dia bermimpi dan usia itu 17 tahun, berarti mungkin kepada anak ukuran SMA ya, SMA kelas 1, kelas 2. Saat dia bermimpi, dengan polos dia sampaikan. Dengar baik-baik, cerita itu menunjukkan Yusuf sama sekali nggak salah. Karena orang bermimpi, kita juga kalau bermimpi kadang-kadang kita share sama orang ya, itu wajar. Dalam cerita ini sama sekali Yusuf itu tidak salah, ya, dia nggak melanggar hukum, ya. Nah, menarik di sini bahwa dari pasal 37 ini bermula sampai ke dalam Kejadian 41 sampai 46 saat ia dilantik menjadi raja muda di Mesir pada usia yang ke-30 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan ya, proses dari 17 tahun ke 30 tahun untuk maksud Tuhan yang mulia. 13 tahun ya, menggambarkan dia mengembara di saat apa ya, dia dilucuti, dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual menjadi budak ya, dia bekerja menjadi budak di rumah Potifar ya, dan dia difitnah ya, dia dijebloskan ke dalam penjara, dia dilupakan oleh temannya, oleh semua keluarganya ya, dan dia dipenjarakan selama 2 tahun. Ini cerita penderitaan. Pertanyaan saya, kalau kita dengar dan lihat perjalanan Yusuf, seakan-akan dia juga mengalami kutuk ya. Kenapa? Karena tadi kita bahas kutuk itu seperti kita ke Ayub 23 dulu. Ini luar biasa. Ujian iman rohnya dia membuat dia melihat ada kemenangan yang terjadi luar biasa. Ayub dari ayat 8. Ayub 23 ayat yang ke-8. Ya, haleluya. Saya bacakan buat saudara semua. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia huruf besar, berarti Tuhan, tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia juga. 9. Di utara ku cari dia, Tuhan, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku pun tidak melihat dia. Nah, lihat nih, ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Memang Tuhan sudah mendapati hati Ayub yang setia, sehingga walaupun iblis ingin menggoda, bahkan Tuhan bilang silakan aja, tapi ingat nyawanya milik aku. Ini luar biasa. Berarti dagingnya pun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kata si pemazmur ya, Daud saat bernyanyi menghadapi persoalan-persoalan hidupnya dia juga. Tetapi di sini terlihat sekali mereka orang-orang yang setia, sampai dagingnya pun dikucilkan, dihabisin, itu artinya nyawanya tetap terjaga oleh Tuhan. Nah, lihat ya, Ayub ini berusaha mencari Tuhan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dia sudah sungguh-sungguh berlutut menyembah Tuhan, mencari, tapi sepertinya nggak merasakan Tuhan hadir. Pernah nggak saudara merasakan seperti itu? Saat mengalami tekanan luar biasa, tapi hatimu loh saudara, ya, saudara tetap dengan Tuhan.
Udah buat baik dan benar seperti Ayub, saleh, jujur. Apa sih yang kurang dari hidup saudara kepada Tuhan? Gak ada, semuanya perfect. Tapi saat saudara berdoa, saudara merasa ada hal-hal yang berat, yang menekan luar biasa. Tapi Ayub tetap berusaha mencari Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dia berusaha mencari Tuhan. Dia tetap berusaha mencari Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, dia nggak mendapatkan Tuhan. Lalu ada statement yang keluar dari hatinya dia. Sekalipun aku diuji, aku pasti akan muncul seperti emas murni. Ayub sudah mendapatkan hati Tuhan. Dan hati Tuhan ada dalam hatinya Ayub. Kita harus sampai di titik seperti itu. Ini bukan bicara kutuk saudara. Tapi ini bicara pengujian. Untuk mengalami satu pendobrakan kekayaan-kekayaan roh. Makanya dari penghujung cerita Ayub nanti kita tahu bahwa dalam pasal 42, ya, Ayub dipulihkan 2 kali lipat daripada sebelumnya karena kesetiaannya Ayub. Nah, kita kembali dulu ke dalam kitab Ayub pasal 2 lagi. Kita lihat cerita ini, luar biasa saudara ya. Jadi nanti saudara akan bertanya juga apa sih kenapa saya masih terikat dengan dosa-dosa atau penyakit-penyakit yang sepertinya nggak berhenti. Kita harus lepaskan di dalam roh doa ya, karena kuasa Allah sangat nyata buat saudara ya. Ayub 2 ayat 3, saya baca buat kita semua. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah. Nah lihat deh, takut akan Allah. Saleh, jujur, takut akan Allah. Saya tahu kalau orang punya karakter seperti ini, mau dia diapain pun, dia akan tetap bersyukur dan berkata, Tuhan, I'm free. Saya bebas. Kenapa? Karena kasih Bapa sempurna buat dia. Ya. Nah, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakai dia tanpa alasan. Ya. Ini Tuhan lagi bicara kepada Ayub, kepada iblis, bahwa Ayub itu ada di hatiku, kata Tuhan. Kenapa? Karena Ayub sangat mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Ayat yang ke-6 kita lompat sampai dengan ayat 10 dari Ayub pasal 2. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tuhan izinkan, tapi Tuhan tahu apapun yang terjadi buat Ayub, Ayub tidak akan tinggalkan Tuhan. Ini luar biasa loh saudara, luar biasa loh. Dan saya mau bilang hari-hari ini, kita ditanya Allah, semua kita lagi diuji imannya. Sejauh mana iman saudara kepada Tuhan? Ya, ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk, ya, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ini bicara penderitaan yang paling dalam. Dan saya nggak pernah lihat orang alami penderitaan seperti Ayub yang mencintai Tuhan, tapi seakan-akan ada kutuk yang dialami. Kita belum apa-apa. Saudara bilang, aku sering berdoa, berpuasa, saya menyembah Allah luar biasa dalam kebenaran, tapi mengapa aku miskin terus? Jangan bilang begitu. Pasti ada cara Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita melewati dengan ucapan syukur. Baru Tuhan pulihkan keadaan kita 2 kali lipat. Saudara baru setia sedikit, saudara tuntut Tuhan banyak. Ayub ini kurang apa saudara? Setianya luar biasa saudara. Setianya luar biasa. Ya. Dan lihat, lebih mengerikan lagi, jiwanya tergoncang. Kenapa? Karena penolongnya tidak menolong dalam roh. Apa kata istrinya Ayub? Di Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya apa? Istri pakai kacamata jasmani. Kamu udah jatuh miskin, kamu udah menderita, masih kau berdoa sama Tuhan. Nah itu saudara. Kadang-kadang orang sekitar kita nggak mendukung iman kita. It's okay. Tapi ujian imanmu akan melihat engkau dipakai Tuhan luar biasa karena kesalehanmu saudara. Ya. Lalu apa istrinya bilang? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Itu mengerikan. Saya mau bilang saudara, wanita kayak begini nih, dia tidak berfungsi dengan baik, ya, karena matanya hanya melihat jasmani, berkat jasmani, hanya terkontak di situ.
Itu mengerikan. Tapi lihat apa kata Ayub ayat 10 dari Ayub 2. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila yang nggak pikir panjang, maksudnya seperti itu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya mau bilang, bisa nggak saudara menerima ini? Ya. Lalu mungkin saudara juga berkata, ada banyak orang bilang sama saudara, katanya kamu rajin berdoa, rajin melayani, tapi sepertinya hidupmu dikutuk Tuhan. Ini perkataan ini sama, ya. Ayub bilang sama istrinya, apa yang baik doang kamu mau terima, tapi yang tidak baik dari Allah kamu menolak. Ya, dalam kesemuanya ini Alkitab katakan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tahu karena semua itu dari Allah baik adanya, walaupun jasmaninya merasa tidak baik. Gitu loh. Walaupun jasmaninya merasa tidak baik, tapi dia tahu dari Allah itu semuanya baik. Wow, ini luar biasa. Hidup adalah pergerakan. Saya simpulkan seorang Ayub itu, hidup adalah pergerakan. Selama masih ada nafas, dia nggak berhenti untuk menyembah Allah. Selama ada nafas, dia nggak pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan, untuk menyampaikan apa yang benar. Bayangkan, sampai dia punya teman-teman baiknya pun tinggalkan dia, saudara. Dan terlihat memang, ya, teman-teman yang hanya dekat oleh karena harta saja. Karena setelah dia punya harta habis, mereka tinggalkan dia. Tapi itu semua ujian. Ayub merasa sendiri, tapi dia tidak pernah merasa ditinggalkan. Ini saudara, Ayub merasa sendiri, tapi dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mungkin kadang-kadang saudara merasa sendiri, tidak apa-apa, tapi engkau harus yakin engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhanmu, karena Tuhanmu selalu ada dengan engkau dalam segala keadaan. Haleluya, ya. Ingat, hidup adalah pergerakan. Kalau tidak bergerak berarti kita mati. Ya. Kalau kita masih kalah dengan adanya pandemi, kita masih khawatir, kita masih ragu untuk bergerak buat sesuatu, saudara kalah. Karena iman itu adalah sebuah kemenangan. Iman itu adalah sebuah hal yang perlu saudara lihat dengan kacamata roh, bagaimana Allah bergerak di dalam saudara. Ayub berusaha untuk menyatakan dalam dirinya bahwa roh Tuhan Allah itu lebih besar dari masalahnya. Nah, yang berikut Yabes, ini akan saya panjang lebar di sini. Karena kita tahu semua namanya adalah penderitaan. Ya. Tokoh istimewa dalam Alkitab. Tuhan memisahkan Yabes dari 600 nama yang disebutkan di dalam 1 Tawarik 4. Karena sebagai sesuatu yang terhormat. Dari 600 nama, Yabes mendapatkan sebutan yang terhormat. Dia berdiri di atas rata-rata. 600 nama ini adalah keluarganya. Dari keluarganya, dia yang diangkat oleh Tuhan. Padahal, dia ini artinya yang dikutuk loh, saudara. Oke, kita ke Yabes, ya. Dari 600 keluarganya, cuma dia yang dipilih. Padahal, namanya adalah penderitaan loh. Itu yang saya bilang tadi. Apakah kita bisa mengubah kutuk menjadi berkat? Bisa. Coba lihat pertumbuhan rohani saudara. Kalau saya kasih level 10, saudara punya pertumbuhan rohani sudah di level berapa? 5, 6, 7, atau level berapa? Kita harus capai. Karena Yabes ini artinya ada penderitaan, tetapi dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dan itu luar biasa sekali, saudara. Bagaimana Allah bergerak dengan cepat untuk mengubah situasi keadaan. Ketika Tuhan menghormati seseorang, kita tahu bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan hormati saudara. Karena ada ayat katakan bahwa Tuhan memuliakan kita. Tuhan memuliakan kita karena Tuhan dapati kita telah berbuat sesuatu untuk Dia. Yabes mendoakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang dia katakan di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca sebentar ya. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat-ayat ini. Haleluya. Dr. Mona silakan baca, Ibu Dr. Mona.
1 Tawarik 4 ayat 9 sampai dengan 10. Haleluya. Ya, 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yes. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Yes. dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku Yes. dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Yes, thank you Dr. Mona. Luar biasa ayat ini ya. Tuhan bicara sangat tajam sekali. Saya tidak tahu mamanya kenapa kasih nama ini menderita, saudara ya. Penderitaan sengsara. Tapi saat Yabes lahir, dia tahu bahwa yang bisa mengubah dia menderita ini hanya Tuhan Allah. Makanya dikatakan ayat 10 tadi, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Israel. Kepada Yahweh, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Elohim. Karena dia tahu, dia hanya debu, dan debu yang tak berarti ini cuma Tuhan yang bisa mengubahnya. Mungkin kita juga pernah dikatakan yang kutuk-kutuk kepada dari orang tua kita, ya. Pertanyaan saya adalah, apakah bisa dilepaskan? Yes. Kita menikah, mungkin suami kita sudah sempat lepaskan kutuk sama kita juga. Saya mau bilang saudara, jangan cuek kalau ada kata-kata kalimat yang kita dengar seperti sebuah kutuk. Kita jangan cuek, kita harus putuskan dan selesaikan, karena sampai kapanpun iblis itu nggak pernah berhenti menteror kita. Ucapan-ucapan yang kita dengar itu kita harus putuskan dengan iman, supaya roh kita bisa melihat Allah bergerak di dalam kita dengan luar biasa. Allah menyatakan kuasanya kepada kita dengan luar biasa. Makanya menyambut hari Paskah ini, iman saudara harus radikal, harus tahu Tuhan selamatkan saudara dari kutuk untuk layak diberkati. Ya, kita lihat slide berikutnya ini, ya. Interesting fact, fakta menarik dari Yabes. Mengapa doa Yabes penting? Ada 4 hal, ya, mengubah kutuk menjadi berkat. Yang pertama, Yabes meminta Tuhan untuk memberkatinya. Dia meminta karena dia tahu otoritasnya dia secara daging udah menaruh kutuk buat dia, mamanya, dengan nama yang mengandung arti kutuk. Dan dia tahu yang bisa memberkati dia hanya Allah Elohim, hanya Yahweh pencipta langit dan bumi yang bisa berikan dia keselamatan. The Savior King, Tuhan Yesus Kristus yang bisa selamatkan dia. Sehingga dia memohon untuk Tuhan memberkatinya dia. Yang kedua, dia meminta Tuhan untuk memperluas daerahnya atau meningkatkan tanggung jawabnya. Nah, ini luar biasa. Makanya juga dalam hidup kita, saudara, kalau saudara dikasih tanggung jawab, bro, jangan tolak. Itu berarti saudara dilayakkan untuk diberkati. Semakin engkau dikasih tanggung jawab, semakin engkau dipilih, berarti engkau lagi diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam doa Yabes ini kenapa sangat berarti dan penting? Karena dia meminta apa? Ada peningkatan tanggung jawab yang diberikan. Perluaskan daerahku, itu artinya karena seorang petani kalau semakin diperluas daerahnya, berarti dia bekerja semakin besar lagi, tenaganya harus semakin besar lagi untuk menggarap lahan-lahan yang kosong. Kalau saudara meminta Tuhan pakai saudara besar, maka saudara harus siap kapasitas roh itu diperluas. Tidak akan sakit hati, nggak akan kecewa, tidak akan menjadi orang yang marah, dendam, iri hati, dan teman-temannya itu. Tidak ada, saudara. Kapasitas tanggung jawab rohmu semakin luar biasa. Yang ketiga, mengapa doa Yabes penting? Ya, ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena di ayat yang nomor 4, ya, yang ketiga, dia berdoa agar Tuhan menyertai dia dan supaya dia tetap dekat dengan Tuhan, menyertai. Bayangkan kita berjalan di tengah-tengah padang gurun sendiri atau di hutan sendiri, nggak ada siapa-siapa.
saya katakan tadi, Ayub merasa sendiri tapi nggak pernah ditinggalkan. Dia sendiri Ayub, tapi dia tahu dia nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yabes sama, dia merasa bahwa perlindungan Tuhan itu penting bagi kehidupannya. Dan yang keempat, saudara, dia berdoa agar Tuhan menyertai dia dan tetap Yabes meminta Tuhan untuk melindungi dia dari bahaya sehingga dia terbebas dari sakit. Dia minta Tuhan untuk berikan dia kemenangan dalam segala hal. Dan Tuhan menjawab Yabes, ya. Doa Yabes menyatakan bahwa Yabes memahami apa yang tidak dipahami banyak orang. Kalau saudara berdoa, Tuhan pakai saya, harus siap. Apakah kapasitas rohmu siap diperbesarkan oleh Tuhan? Ya, karena orang-orang yang seperti tadi kita bahas di toko-toko Alkitab tadi, ya, bagaimana mereka mengalami Tuhan itu, karena mereka tahu Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Bagaimana seorang Ayub, bagaimana seorang Yusuf yang dipakai Tuhan, tapi kapasitas mereka udah mereka buka luas-luas mungkin untuk Tuhan pakai dengan cara yang ajaib. Ya, kita harus terlebih dahulu memutuskan untuk mengundang Tuhan ke dalam hidup kita dan meminta Dia berkatnya. Yabes memutuskan untuk membangun hubungan dengan Tuhan karena dia tahu hanya Elohim, hanya Tuhan yang berkuasa bisa membuat dia diberkati. Ya, Yabes ingin berhasil dan meningkatkan iman percaya kepada Tuhan. Hal yang penting adalah mari kita mencapai tujuan yang kita karena meyakini bahwa Tuhan besar di dalam diri kita. Itu yang paling penting. Nah, Amsal 16 ayat 3 berkata seperti ini, ya. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, ya. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Adalah penting untuk memahami dan mempraktekkan hal ini di dalam sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Serahkan sama Tuhan, maka terlaksana segala sesuatu yang kita rancangkan dalam hidup kita. Nah, kita lanjut ke Yabes, ya. Yabes dengan jelas tahu dan berdoa secara khusus kepada Tuhan yang sanggup melindungi dia dari kejahatan dan sakit penderitaan. Dan pada akhirnya bahwa Tuhan mengabulkan doa tersebut. Adalah penting kita melihat bahwa Yabes begitu bersungguh-sungguh di dalam permohonannya kepada Tuhan. Dia berseru kepada Allah Israel. Dan dia tahu otoritas Allah itu lebih besar dari sekedar otoritas ibunya yang menaruh dia penderitaan dengan nama itu. Ya, Tuhan ingin mendengar bahwa kita membutuhkannya melalui doa yang sungguh-sungguh. Jadi saudara, apakah kita bisa mengubah kutuk menjadi berkat? Bisa, kalau saudara bersungguh-sungguh dengan doa saudara. Bersungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh. Ingat kata ini, bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, semua akan menjadi luar biasa. Sama seperti Matius 7 ayat 7-8 menjelaskan hal itu, ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Carilah, maka kamu akan mendapat. Yes. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, pasti. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, pasti. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Yes. Yesus sendiri menunjukkan kita bahwa kita harus mencari Tuhan di dalam doa. Ketika kita ingin Tuhan melakukan sesuatu, itulah kita bisa mengubah kutuk menjadi berkat, saudara. Bagaimana kutuk keturunan itu dari kakek nenek kita, ya, sampai akhirnya kita selalu terbiasa dengan ini kan penyakit keturunan. Ini perlu diputuskan. Mengapa kita sebagai orang tebusan Allah masih seperti itu? Jangan begitu, jangan begini. Kita berkata saat dia sudah mati buat kita, maka semuanya sudah dikuduskan. Bahkan termasuk makanan apapun dipakan dengan ucapan syukur karena Allah menguduskannya buat kita. Ini penting. Ini penting, pemahaman yang benar. Saudara akan melihat kemenangan terjadi buat saudara. Ya. Nah, kunci untuk mengubah kutuk menjadi berkat cuma satu. Hubungan intim dengan dia. Hubungan intim dengan dia. Bagaimana caranya? Semakinlah mencintai, melayani dia dengan apa yang kau bisa, karena memang kita manusia biasa. Tapi saat engkau memberi dirimu, Allah menghormati engkau, Allah memuliakan engkau, Allah melengkapi engkau.
Tapi ada orang mau dipakai Tuhan masih banyak sekali cara dengan manusianya. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Memang betul kita nggak bisa. Tapi kalau Tuhan sudah pilih kita, maka berkata ini aku, utuslah aku. Jangan ini aku, utuslah orang lain. Ya, Yesaya berkata inilah aku, utuslah aku. Karena Yesaya tahu dia pernah berbuat dosa dengan mulutnya lancang. Tuhan kasih bara atas kepalanya supaya dia bertobat. Nah setelah dia bertobat, dia berkata inilah aku, utuslah aku. Semua kita orang berdosa, bukan? Yes. Tapi oleh karena kemurahan Bapa, oleh karena kasih-Nya yang besar, kita semua beroleh keselamatan. Makanya kita sekarang adalah umat pilihannya yang menerima berkat. Jadi jika saudara berjalan sampai hari ini, rasa-rasanya ada kutuk yang melekat. Saat masih remaja dan terngiang-ngiang kata-kata itu, putuskan. Karena engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, engkau diberikan Tuhan kuasa, dan engkau pasti bisa menghancurkan kutuk apapun, karena engkau sudah mengalami keselamatan kekal di dalam Dia.